Saranjana. Di kota gaib Saranjana yang misterius, jiwaku melintasi lorong waktu yang anggun. Di kegelapan malam, kilauan bintang menjadi tinta, menggambar citra keindahan yang tak terungkap. Bangunan menjulang tinggi, megah dalam senyap, menyimpan rahasia-rahasia dari masa lalu yang terpendam. Jalanan yang sunyi dihiasi bayangan-bayangan tak kasat mata, seakan-akan menari di antara kabut yang mengembara. Di taman tersembunyi bunga-bunga berpadu, aroma yang menggoda menari di sekelilingku. Suara gemercik air sungai yang tak terlihat seperti aliran kenangan yang lembut dan membekas. Saranjana, kota gaib yang tak tergambarkan, mengundang imajinasi, mengarungi lautan fantasi. Sepenuh hati terpesona, ingin kutelusuri setiap sudut. Namun, takdir mengikatku pada dunia nyata yang kaku. Kota gaib Saranjana, engkau sudah memikat kalbuku sebagai pusat misteri yang tak pernah terungkap. Lewat puisi ini, kucurahkan kerinduanku hingga kita bertemu di sana suatu saat nanti. Hai, Assalamualaikum sahabatku. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Puisi barusan ditulis oleh salah satu sahabat kita yang pada hari ini saya akan menceritakan kisah kota gaib Saranjana yang dikirim oleh saudara Mira. Ia menceritakan tentang bibinya yang menikah dengan pria di kota gaib Saranjana. Saranjana adalah kota gaib yang berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, di Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Namaku Mira. Aku keturunan Melayu, terlahir di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan besar di sini. Untuk wilayah spesifiknya, sengaja tidak aku sebutkan untuk menjaga privasiku. Nama kota gaib Saranjana sudah tidak asing bagiku. Bahkan mendengar kisah tentang mereka adalah hal yang biasa. Aku memiliki sepenggal pengalaman dan cerita tentang bibiku yang pernah menikah dengan pria dari kota gaib tersebut. Percaya atau tidak, itu hak masing-masing. Namun yang pasti, untuk kami orang Kalimantan Selatan, mengenal keberadaan warga gaib kota Saranjana sudah bukan lagi rahasia umum. Apalagi ketika bulan puasa sampai menjelang hari raya. Pasar Minggu di Simpang Batu Licin selalu penuh sampai pasar tersebut tidak muat. Tentu saja yang belanja di sana bukan semua manusia, banyak orang sebelahnya atau orang gaib dari Saranjana. Biasanya mereka belanja untuk keperluan puasa dan hari raya. Selain makanan, mereka juga membeli baju. Penduduk Batu Licin tentu saja tahu bahwa mereka warga dari kota gaib Saranjana. Bagi para pedagang menganggap hal itu sebuah rejeki. Karena uang yang mereka belanjakan sama sekali tidak berubah menjadi daun atau menghilang meski mereka adalah orang gaib. Ulun menyebutnya manusia bunian dari Pulau Halimun. Siang itu rasa malasku lagi kabur. Aku bukanlah gadis yang rajin. Namun ketika kemalasanku inyah, maka dari ujung rumah hingga ke sudutnya akan aku bersihkan hingga tidak ada setitik debu sedikit pun. Hari ini aku berniat merapihkan baju di lemari ibuku. Ingin menatanya dari awal. Jadi sengaja aku keluarkan semua baju milik ayah dan ibu.
Ingin aku pisahkan maksudku yang tidak terpakai agar tidak memenuhi lemari. Aku sedang sendirian di rumah. Ibu entah sedang pergi kemana. Aku anak bungsu. Ketika kakak perempuanku sudah menikah, dia tinggal di luar kota. Tidak terasa hari menjelang sore. Aku hampir menyelesaikan pekerjaanku. Baju-baju yang tidak terpakai sudah terpisah, hingga tersisa sehelai baju yang usang. Kuperhatikan dengan detil, aku tidak pernah melihat ibuku memakai baju ini. Apakah ini milik ibu? Suara pintu terdengar menggereot. Ibu sudah ada di belakangku, yang masih terpaku menatap baju usang ini. Entah mengapa batinku merasa terikat dengan baju tersebut, yang aku yakini bukan milik ibuku. Aku lantas menoleh ke arah ibu, yang terpatung sesaat dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian ia menggisik matanya. Air mata itu memaksa ingin tumpah di wajah lesunya. Ibu yang sudah lanjut usia berjalan dengan langkah pelan, menggapai tepi ranjang, lalu kemudian ia duduk. "Duh, rajinnya anak ibu," ungkapnya sambil menatap manik mataku. Aku tersipu malu kalau dipuji seperti itu. Karena penasaran, aku pun mempertanyakan baju tersebut yang tidak pernah dipakai ibu. Lalu aku mengutarakan niatku, kalau sudah tidak terpakai dan tidak layak, lebih baik dibuang saja. "Jangan, ini satu-satunya kenangan terakhir yang ibu punya milik bibimu," ungkap ibu gemetar. Aku tahu ibu sedih. Bibi Waliyah, adik dari ibuku, aku terlahir tanpa pernah melihat wajahnya. Aku hanya tahu sepenggal demi sepenggal cerita bibiku dari tetangga. Katanya bibi menghilang setelah diperkosa. Ada pula yang bilang bibi menghilang dan meninggal. Sementara ibu diam selalu membungkam, seakan tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Seakan ibu menyimpan rahasia yang terselubung. Entah apakah itu. Aku tidak berani menanyakan tentang bibi. Takut ibu bersedih. Namun waktu itu, setelah ibu mengambil baju lusuh dari tanganku, kemudian ia berkata, "Bibimu tidak meninggal, Mir. Ia masih hidup." Aku agak tercekat karena baru kali ini ibu mengatakan sesuatu tentang bibi. "Bibimu dinikahi pria di alam sebelah dan tinggal di sana." Lanjut ibuku sambil tersenyum. Rasanya janggal. Baru kali ini aku melihat ibuku tersenyum bercerita bibi, seolah menggambarkan rasa rindu dan kebahagiaannya yang terpampang nyata. Alam sebelah. Kami menyebut tempat tinggalnya manusia bunian dengan sebutan alam sebelah. "Bibimu sudah memiliki 2 orang anak kembar," ucap ibuku lagi, sambil matanya menerawang atap kamar. Bagaimana bisa, Bu?" tanyaku dengan rasa tidak percaya, karena ibu tidak pernah menceritakan bibi, seolah ada kebenaran yang ingin dikuburnya sedalam-dalamnya. "Bukannya bibi meninggal, Bu?" ucapku dengan hati-hati, karena biasanya ibu tidak pernah merespon pertanyaan ini. Ibu menggelengkan kepalanya, lalu menghembuskan napas panjang, menerawang jauh, seakan sedang membuka lembaran-lembaran kisah masa lalu, mundur jauh ke tahun 79. Ibuku bernama Marsinah, sedangkan bibi bernama Waliyah. Mereka hidup sebagai yatim piatu, tinggal di desa yang sangat damai dan tentram. Waliyah tumbuh menjadi gadis dan cantik, bahkan punya sebutan primadona kembang desa. Laki-laki tentu banyak yang mengantri ingin mendapatkan hatinya Waliyah, tetapi tak satu pun lelaki yang dapat memikat hatinya. Gadis lain pun berdecak iri, memandang kecantikan dari Waliyah. Sampailah di suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Ibnu yang tidak pernah putus asa untuk mendapatkan hatinya Waliyah. Segala cara dilakukannya, termasuk memberikan sesuatu yang sengaja dititipkan pada tetangganya untuk disampaikan pada Waliyah. Entah itu berupa makanan
ataupun manik-manik untuk perhiasan. Tetapi tak satu pun kabar bahagia yang Ibnu terima, hanya cukup dengan ucapan terima kasih yang disampaikan lewat tetangganya itu. Semakin hari cinta yang bertepuk sebelah tangan Ibnu semakin menggebu. Timbullah niat jahat untuk mendapatkan Waliyah harus dengan cara memaksanya. Entah setan apa yang merasuki Ibnu saat itu, hingga cintanya membunuh akal sehatnya. Ibnu mengintai jadwal mandi Waliyah di sungai, yang tempatnya agak jauh dari rumah penduduk yang merupakan pemandian umum. Waktu yang tepat. Gumam Ibnu di tempat persembunyiannya. Tidak lama lewatlah Waliyah dengan santai berjalan menuju sungai untuk mandi di sore hari. Sudah hampir tak terlihat, keluarlah Ibnu dari persembunyiannya. Berjalan pelan-pelan sampai ranting yang dia injak pun harus tidak berbunyi. Sampailah Ibnu di tempat pemandian itu. Ibnu sempat melihat kain bertumpu di bebatuan, artinya Waliyah sudah tidak berbusana. Pikiran liar jahat Ibnu terlihat jelas dari sorot matanya. Kemudian perlahan ia beringsut menghampiri Waliyah yang mandi membelakanginya. Dengan mengendap-engendap dan napas memburu, Ibnu dengan cepat menyergap tubuh Waliyah. Waliyah yang kaget sontak saja berteriak dan ketakutan. "Hei, mau apa kamu?" Karena takut ada yang mendengar, Ibnu berusaha membekap mulut Waliyah dengan tangannya. Waliyah berusaha memberontak, sehingga terjadilah pergulatan. Waliyah menjerit dan meminta tolong, dan terus-terusan berteriak meminta tolong. Ibnu yang nafsunya sudah diubun-ubun, ia berusaha melorotkan celananya. Tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba ada bayangan lelaki tampan melompat ke dalam sungai, menendang pinggang Ibnu hingga terjungkal. Dengan cepat pria tersebut menarik Waliyah, lalu menarik pakaian yang tertumpu di batu agar segera menutupinya. Tentu saja Ibnu pun kaget. Dengan susah payah dia mengusap matanya yang terciprat air, ingin meyakinkan siapa yang ikut campur dengan urusannya. Tetapi begitu matanya terbuka, suasana hening seakan tidak terjadi apa-apa. Ibnu bingung sesaat. Siapakah dia? Tidak mungkin secepat itu bisa menghilang dalam satu kedipan mata. Ibnu memandang sekeliling. Kemana Waliyah? Apakah ditolong pemuda itu? Ibnu bergegas pulang. Ia khawatir Waliyah sudah sampai di desa dan mengadukan perbuatannya. Nyalinya menciut sebab membayangkan sanksi yang akan ia terima dari tetua. Sedangkan di tempat lain, Marsina juga cemas menunggu adiknya pulang. Sudah lewat maghrib. Kemana Waliyah? Kenapa masih belum pulang juga? Marsina khawatir Waliyah nggak bisa pulang karena jalan sudah gelap. Ia kemudian mengajak suaminya untuk menjemput Waliyah. Ketika Ibnu sampai, keadaan masih aman. Di dalam rumahnya, Ibnu mondar-mandir gelisah. Hati Ibnu mulai menyesali perbuatan bejatnya. Hingga terdengar riuh suara warga dari kejauhan. Jantung Ibnu berdegup kencang. Ia mulai ketakutan, takut diadili. Suara itu semakin mendekat. Jantung Ibnu semakin bertabuhan. Dan terdengar suara perempuan menangis. Marsina? Namun ternyata para warga melewati rumah Ibnu begitu saja. Baru setelah itu Ibnu punya nyali untuk mengintip dari celah dinding kayunya. Terlihat ada seorang warga yang tertinggal. Ia setengah berlari tergopoh-gopoh. Ibnu segera keluar langsung mencegatnya. Pak, ada apa? Waliyah hilang, Nu. Ayo kita bantu cari. Mendengar itu Ibnu ikut bergegas menyusul warga ke arah sungai. Di jalan Ibnu semakin tertekan rasa bersalahnya. Apakah Waliyah menghilang diculik pemuda itu? Ketakutan mulai memenuhi isi kepala Ibnu. Banyak orang yang berpencar mencari Waliyah sambil membawa begandang nyiru, lalu memukul nyiru tersebut. Para warga memanggil Waliyah. Di Kalimantan Selatan inilah cara tradisional untuk mencari orang yang hilang, khususnya disembunyikan makhluk gaib.
Ibnu berbaur mencoba menutupi segala perasaan yang menggerogoti dadanya. Tadi saya sudah mencari ke sini 2 kali, Pak. Tapi Waliyah tidak juga ditemukan. Ishak Marsinah kepada tetua. Sabar, kita terus berdoa dan mencari ya. Ibnu merasa iba, namun ia pun tidak punya keberanian untuk menceritakan segalanya. Ia berusaha menghindar dari Marsinah, bercampur dengan warga lain. Jangan-jangan Waliyah diculik ke alam sebelah, celoteh salah seorang warga. Hush, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Sudah 3 hari berlalu, Waliyah masih saja belum ditemukan. Pencarian pun belum dihentikan. Ramai orang di rumah Marsinah. Tetangga silih berganti datang untuk menguatkan Marsinah. Mar, jika dalam 7 hari Waliyah tidak ditemukan, maka ikhlaskan ya. Kita lakukan saja acara tahlilan, ucap tetua. Marsinah tidak kuasa menahan jerit tangisnya. Waliyah satu-satunya saudara yang Marsinah miliki. Kemana kamu, Li? Tolong pulang. Batin Marsinah mengiba. Sementara Ibnu mengintai di balik pohon. Sebetulnya sudah ia lakukan dari 2 hari lalu. Ibnu sudah bertekad ingin menceritakan apa yang ia lihat saat itu kepada Marsinah. Ibnu adalah pelaku sekaligus saksi bagaimana Waliyah menghilang. Namun melihat rumah Marsinah yang tidak pernah sepi, keraguan menghinggapi hatinya kembali. Ibnu pulang dengan tangan kosong. Tepat di 7 hari dari Waliyah menghilang, tetua kembali lagi. Mar, semua warga sudah gotong royong mencari Waliyah dalam 7 hari ini tanpa berhenti, baik siang ataupun malam. Ucapannya tertahan. Kemudian melanjutkan, ikhlaskan adikmu Mar. Marsinah sudah tidak punya tenaga lagi. Dalam 7 hari itu ia menangis terus-menerus hingga kurus dan pucat tanpa mau makan, hanya ingin menunggu Waliyah pulang. Marsinah menangis tanpa bersuara. Sebagian warga berbisik, mungkin Waliyah hanyut di sungai ya. Banyak orang yang mengira Waliyah telah meninggal, tetapi batin Marsinah berkata tidak demikian. Waliyah masih hidup, dalam keadaan sehat. Namun di tempat jauh, jauh sekali. Jauh namun terasa begitu dekat. Seperti ada dinding kaca yang memisahkan mereka. Setelah Waliyah dinyatakan meninggal, warga tidak lagi menemani Marsinah. Kini rumah itu sepi, hanya Marsinah bersama suami dan bayinya. Malam itu hujan turun deras sekali. Tubuh Ibnu basah kuyup. Ia menggigil sambil mengetuk pintu rumah Marsinah. Pintu kemudian terbuka, angin berhembus begitu kencangnya masuk ke dalam rumah hingga menghempas-hempas gorden. Ada apa, Nu? Hujan-hujan begini? Ibnu diam resah. Ayo masuk, kata Bari suami Marsinah. Bisa aku berbicara dengan Marsinah? Sebab karena rumah Bari dan Marsinah terbuat dari kayu, sehingga bisa terdengar suara dari bilik sebelah. Tanpa dipanggil lagi, Marsinah pun datang. Ada apa, Nu? Tanya Marsinah sembab ia penuh harap kepada Ibnu. Barangkali Ibnu punya informasi mengenai Waliyah. Ibnu teman sepantaran Marsinah. Anu Mar, ucap Ibnu gelagapan. Kemudian ia tertunduk. Mar, sebelumnya aku minta maaf. Marsinah dan Bari diam, memberi kesempatan Ibnu menyelesaikan ucapannya. Kamu tahu kan aku sangat mendambakan adikmu. Maafkan aku, Mar. Aku berniat mendapatkan adikmu dengan cara kotor. Bari dan Marsinah bertatapan. Kening mereka bertaut. Sebelum Waliyah menghilang di sungai, aku hendak memperkosanya. Bari melotot. Genggaman tangannya mengepal. Ia ingin melayangkan pukulan ke arah Ibnu. Namun Marsinah menahannya. Ia ingin mengetahui cerita Ibnu sampai tuntas. Tetapi rencanaku digagalkan oleh seorang pemuda. Aku tidak tahu Waliyah dibawa kemana. Tolong Mar, maafkan aku. Sialan kamu ya, dasar bejat. Berani-beraninya kamu ingin menodai adik iparku. Marsinah sudah tidak dapat membendung air mata yang mengalir di pipi. Pandangannya mulai kabur.
Ia tidak bisa menerima kenyataan itu, lalu Marsina tidak sadarkan diri. Sedangkan Bari memukuli Ibnu habis-habisan, memukul berkali-kali, lalu menendangnya keluar, tidak memberi kesempatan Ibnu untuk melawan. Seorang warga yang lewat lalu melerai mereka. Ibnu dan Bari dibawa kepada tetua. Di situ Ibnu kembali menceritakan semuanya. Rahang tetua mengeras. Semua orang kesal kepada Ibnu. Di situ Ibnu diberikan sanksi sosial yang berat. Ia didenda, lalu dikucilkan, diusir dari desa tersebut. Sejak hari itu, warga banyak yang melebih-lebihkan dan mengurangi pernyataan Ibnu. Jadi ada isu yang tersebar di antara warga bahwa Waliyah diperkosa lalu dihanyutkan di sungai. Lalu bagaimana ibu tahu kalau Bibi masih hidup? Tanyaku sangat penasaran. Ibu tersenyum. Kali ini ibu bercerita dengan santai. Mungkin karena ia sudah siap. Karena bibimu pernah datang kepada ibu. Aku membulatkan bibirku. Bagaimana bisa, Bu? Ibu kembali menerawang jauh, mengingat puluhan tahun yang lalu. Meskipun Marsina tidak yakin akan kematian Waliyah, namun ia tetap melakukan saran tetua untuk melakukan tahlilan. Hingga singkat cerita di hari ke-7, tahlilan pun selesai. Setelah warga bubar, dengan langkah gontai Marsina pergi ke kamarnya. Di ruangan kecil itu ia melamun sendirian, mengingat momen-momen baik bersama saudarinya. Marsina sangat nelangsa karena Waliyah memiliki akhir hidup seperti ini. Akhir-akhir itu terdengar desas-desus warga yang membicarakan tentang Waliyah yang diperkosa Ibnu. Padahal hal tersebut tidak terjadi. Namun warga melebih-lebihkan hingga jauh dari kebenaran. Dada Marsina terasa sangat sakit. Dalam diam ia sesenggukan menangis. Bari membuka tirai kamar mereka. Lalu mendapati Marsina sedang meringkuk dengan badan yang bergetar. Pertanda Marsina sedang menangis lagi. Bari kembali menutup tirai kamar. Sambil menggendong putri semata wayangnya, ia memberi waktu Marsina untuk sendiri. Karena lelah menangis, Marsina pun tertidur. Sebab sejak hilangnya Waliyah, memang Marsina kurang tidur. Lalu ia terbangun karena suara ketukan pintu. Kepala Marsina terasa sangat pusing sekali akibat terbangun sekaligus. Antara nyata dan tidak dengan suara ketukan pintu tersebut. Marsina terdiam sesaat sambil memijit-mijit kepalanya. Suara ketukan pintu itu terdengar kembali. Saat Marsina beranjak dari kasurnya, terdengar suara langkah kaki kuda yang berlalu pergi menjauh dari rumahnya. Marsina heran karena tidak ada seorang pun yang memiliki kuda di sini. Khawatir ada tamu yang menunggu, Marsina berjalan ke arah pintu, melewati Bari yang tertidur di atas tikar bersama putri mereka. Kemudian Marsina membuka pintu rumah kayunya. Ternyata tidak ada siapapun. Marsina lalu menggendong putrinya untuk ia pindahkan ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Marsina terkejut menemukan baju Waliyah yang terakhir dia pakai sebelum mandi ke sungai. Baju itu terlipat rapi. Secara spontan Marsina berteriak, "Waliyah, Waliyah kamu pulang." Bari terbangun mengira Marsina sedang mengigo. Bari pun tidak sadar anaknya sudah berpindah tangan ke pelukan Marsina. "Ada apa, Mar?" tanya Bari cemas. "Itu baju Waliyah." Marsina menunjuk ke arah baju tersebut. "Dianya mana?" "Waliyah." Bari termenung. Sesuatu yang Marsina tunjuk tidak ada apapun di sana selain sprei saja. Bari beranggapan Marsina terbawa mimpi. Bari tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk istrinya. "Mungkin kamu sudah bermimpi, Mar. Tolong ikhlasin adik kamu ya." Mendengar hal tersebut dari suaminya, Marsina merasa tidak terima. Apakah Bari sudah menganggapnya gila?
Marsinah meletakkan putrinya di atas kasur yang terlelap tidur, lalu meraih baju Waliyah serta menunjukkannya kepada Bari. Anehnya, Bari tidak melihat apapun selain jari-jari Marsinah yang seperti sedang mencomot sesuatu. Bari merasa iba melihat kondisi istrinya. Karena Bari terdiam bisu, Marsinah pun berucap, "Tadi aku mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu. Lalu ada suara kuda yang meninggalkan rumah ini." Bari tampak berpikir. Lalu ia menjawab, "Mungkin ini pertanda, Mar. Besok aku akan pergi menemui tetua." Mendengar kepercayaan dari Bari, Marsinah merasa cukup tenang. Ia semakin yakin bahwa Waliyah masih hidup dan selamat. Hingga di keesokan harinya, Bari membawa tetua ke rumah. Tetua menanyakan kejadian semalam yang Marsinah alami. Marsinah menceritakannya lalu pergi ke kamar membawa baju Waliyah. Bari dan tetua tidak bisa melihat sesuatu yang Marsinah pegang. Namun tetua tidak heran. Setelah Marsinah meletakkan benda tersebut di atas tikar, bibir tetua segera komat kamit membaca mantra. Mantra penyibak alam bunian. Hanya dalam satu kedipan mata, tetua bisa melihat baju Waliyah, begitupun dengan Bari. Hening, semua orang terdiam. Marsinah menunggu tetua berbicara sesuatu. Tetua terdiam cukup lama, lalu menarik napas panjang. Seakan sedang merangkai ucapan yang tepat untuk disampaikan kepada Marsinah. "Waliyah masih hidup," ucap tetua menggantung. Namun dia tidak bisa kembali karena sudah menikah dengan pemuda dari alam sebelah. Jantung Marsinah terasa dihunus. Kenyataan apa yang ia terima saat ini? "Saya tidak ikhlas, tetua. Saya tidak akan mempercayai segala yang terjadi sebelum saya melihat jasadnya," ucap Marsinah bergetar. Tetua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tidak bisa memaksa Marsinah untuk mempercayainya dengan kondisinya saat ini. Lalu tetua pun pamit untuk pulang. Waktu terus berlalu. Perasaan kehilangan Waliyah semakin terasa. Ikhlas itu sulit. Ikhlas itu sakit. Namun tidak ada pilihan lain selain ikhlas. Yang bisa Marsinah lakukan hanya mencoba dan belajar untuk ikhlas. Mengikhlaskan kepergian Waliyah yang masih menjadi misteri untuknya. 3 bulan berlalu. Marsinah mulai melapangkan dadanya. Ia hanya percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik untuk hambanya. Lalu di malam itu, dini hari tepatnya, Marsinah terbangun karena suara langkah kuda yang berjalan ke arah rumahnya. Rumah warga di sini saling berjauhan, sehingga Marsinah sangat meyakini kuda tersebut mendekati rumahnya. Suara langkah kaki kuda yang pernah ia dengar dulu saat mendapati baju Waliyah. Tidak ingin kehilangan jejaknya, Marsinah bergegas membuka pintu setengah berlari keluar. Benar saja, Marsinah melihat seorang pemuda yang baru turun dari kudanya yang berwarna coklat mengkilap. "Saya suami Waliyah, ingin menjemput Anda." Karena rasa rindunya yang sangat besar kepada Waliyah, Marsinah tidak bertanya apapun kepada pria tersebut. Langsung menuruti saja ketika dibawa pergi. Kuda itu berlari sangat cepat, sehingga Marsinah tidak tahu jalan mana yang ia lewati. Namun semakin jauh kuda ini berlari, langit berangsur-angsur menjadi terang, seperti senja yang teduh. Kemudian pria itu menghentikan kudanya di sebuah perkebunan yang luas. Ia membantu Marsinah untuk turun. Yang ada di pikiran Marsinah hanya ingin bertemu dengan Waliyah, lalu mengajaknya pulang. Lalu Marsinah melihat sosok yang sangat ia kenali sedang menyiram tanamannya. "Waliyah, Waliyah!" teriak Marsinah. Waliyah berpaling, memandang pemilik suara yang tak lain adalah kakaknya. "Mar,
desis Walia haru. Suaranya bergetar karena usia yang hanya terpaut 3 tahun saja. Walia terbiasa memanggil nama kepada Marsina. Marsina dan Walia saling berpelukan, tenggelam dalam tangisan. "Ayo kita pulang," ucap Marsina sambil menarik tangan Walia. "Enggak, Mar, aku sudah menikah dengannya," tunjuk Walia kepada pria di samping mereka yang terdiam sedari tadi. Marsina menatap tidak berdaya, lalu Walia menceritakan segala yang terjadi pada waktu itu. Perbuatan Ibnu hingga sampai dia tinggal di tempat ini. "Suamiku ini bernama Prabaswara. Aku dengan senang hati menikah dengannya, Mar," kata Walia sambil menggenggam tangan Marsina untuk meyakinkan kakaknya atas sebuah pilihan besar yang ia ambil dalam hidupnya. "Tinggal di sini adalah pilihanku. Aku bahagia berada di sini," lanjut Walia sambil memperhatikan pemandangan di sekitarnya. Marsina baru ngeh dengan pemandangan yang tidak biasa. Perkebunan di sini sangat subur-subur sekali. Ada beberapa sayuran dan buah-buahan yang tertanam di sini. Marsina terbelalak manakala ia melihat semangka yang ukurannya berkali-kali lipat besarnya. Begitupun dengan buah anggur 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat lebih besar dari yang biasanya ia lihat. Anggur-anggur itu tampak ranum begitu menggoda. Di sini Marsina memahami sesuatu, bahwa Walia dan Prabaswara hidup sebagai petani. Namun meskipun begitu, nampaknya mereka bahagia. Marsina memandang lekat-lekat Prabaswara, pria tampan yang menjadi adik iparnya. "Tolong jaga Walia ya, Dik." Pria tersebut mengangguk. Marsina pamit pergi, khawatir anaknya sudah bangun. Sebelum itu Walia memetik 1 buah anggur untuk diberikan kepada Marsina. Meskipun 1, namun besarnya sebesar jambu air. "Titip ini ya untuk keponakanku, Mar." Marsina terbangun dari tidurnya dengan mendengar suara langkah kaki kuda yang menjauh, pelan, semakin pelan, lalu menghilang. Marsina mengira kejadian barusan adalah mimpi. Awalnya ia sempat kecewa. Namun ketika ia menyadari ada sesuatu yang ia genggam, ia pun tahu bahwa barusan Marsina memang bertemu dengan Walia. Anggur yang besarnya segede apel. Kini entah mengapa anggur tersebut berubah menjadi ukuran normal. Mungkin Walia sengaja memberi anggur ini sebagai pertanda bahwa kita memang bertemu, batin Marsina. "Ibu gak sedih dengan pilihan bibimu, Mir, untuk hidup di alam sebelah. Yang ibu sedih, akhir kisah hidupnya yang diterka-terka penduduk sini, yang jauh dari kebenaran," ucap Marsina kepada Mira setelah menceritakan kisah hidup Walia. "Bagaimana ibu tahu bibi sudah memiliki anak kembar? Apa bibi menemui ibu lagi?" Ibu tersenyum seraya mengangguk. "Setiap ada momen baik, ibu selalu dikabari. Sekarang aku baru tahu kenapa ibuku selalu bungkam kalau ditanya soal bibi, terutama tentang kasus pemerkosaan itu. Sulit bagi ibu untuk menceritakan kebenarannya. Seperti peribahasa, diam adalah emas, maka dengan diam akan lebih baik. Apalagi untuk kejadian berpuluh-puluh tahun lalu. Kalau kalian bertanya, apakah aku pernah bertemu dengan bibi? Jawabannya belum. Mungkin suatu saat nanti akan. Yang pasti, mereka hanya ingin bertemu dengan seseorang yang mereka kehendaki saja." Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai.